Semuanya, kembali lagi dengan saya Devina Mika Utami. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas biokimia 2 LKM 7 tentang fotosintesis. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Devina Mika Utami dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 1836 dari Prodi Pendidikan Kimia semester 5B. Untuk soal dari LKM 7 ini ada 10 soal. Untuk soal yang pertama yaitu fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis, yaitu alga, dan beberapa jenis bakteri yang menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Di sini suruh menjelaskan zat hijau daun yang dimaksud. Untuk pembahasannya, zat hijau daun yang dimaksud itu kloroplas yang memiliki pigmen klorofil yang berwarna hijau dan berperan dalam proses fotosintesis. Untuk soal yang kedua, jelaskan sejarah penemuan fotosintesis. Untuk sejarahnya, pada awal tahun 1600-an itu, seorang dokter ahli kimia, Jan van Helmont, seorang Flandria atau sekarang bagian dari Belgia, itu melakukan percobaan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan massa tumbuhan bertambah dari waktu ke waktu. Nah, dari penelitiannya itu, Hellman menyimpulkan bahwa massa tumbuhan bertambah hanya karena pemberian air. Pada tahun 1771, Joseph Priestley, seorang ahli kimia dan pendeta berkebangsaan Inggris, itu menemukan bahwa ketika ia menutupi sebuah lilin menyala dengan sebuah toples terbalik, nyalanya akan mati sebelum lilinnya habis terbakar. Untuk pada tahun 1778, Jan Ingehouse, dokter kerajaan Austria, mengulangi eksperimen Priestley yang kedua itu ya. Ia memperlihatkan bahwa cahaya matahari berpengaruh pada tumbuhan sehingga dapat memulihkan udara yang rusak. Akhirnya pada tahun 1782 ini, Jean Seneber, seorang pastor Prancis, itu menunjukkan bahwa udara yang dipulihkan dan merusak itu merupakan karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan dalam fotosintesis. Nah, untuk tidak lama kemudian itu, Theodore de Saussure berhasil menunjukkan hubungan antara hipotesis Stephen Hall dengan percobaan pemulihan udara. Dan ia itu menemukan bahwa peningkatan massa tumbuhan bukan hanya karena penyerapan karbon dioksida saja, tetapi juga pemberian air. Untuk soal yang ketiga itu, uraikan dengan jelas perangkat fotosintesis dalam tumbuhan. Untuk pembahasannya, fotosintesis ini merupakan suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, dan akseptor elektron. Di dalam kloroplas ini terdapat beberapa macam klorofil dan pigmen lain seperti klorofil A yang berwarna hijau muda, klorofil B yang berwarna hijau tua, atau lain sebagainya. Untuk kloroplas ini terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang belum matang. Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Untuk yang C itu pigmen. Proses fotosintesis ini tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini, dia tidak akan mampu melakukan proses fotosintesis. Di dalam daun terdapat mesofil yang terdiri atas jaringan bunga karang dan jaringan pakar. Untuk soal yang keempat, jelaskan kloroplas yang berfungsi sebagai organel utama terjadinya fotosintesis. Untuk pembahasannya, pada sel tumbuhan ini, kloroplas ini adalah bagian tumbuhan yang mengandung klorofil. Peran kloroplas ini sangat penting bagi tumbuhan. Adapun fungsinya,
itu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan, yang mana untuk menghasilkan makanan dan energi. Beberapa fungsi kloroplas ini sebagai tempat fotosintesis sebagai organel penghasil energi. Untuk soal yang kelima ini suruh menjelaskan siklus Kelvin seperti yang ada di gambar ya. Siklus Kelvin sendiri itu merupakan reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah CO2 dan beberapa komponen menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Prosesnya ini tidak membutuhkan cahaya atau disebut dengan reaksi gelap ya. Dan tempat terjadinya siklus Kelvin ini itu ada di stroma. Beberapa tahap siklus Kelvin ini antara lain fiksasi karbon, reduksi, regenerasi. Untuk fiksasi karbon sendiri, fase ini molekul CO2 melekat dengan ribulose bifosfat atau RUBP yang berperan dalam intermediate berkarbon 6, kemudian akan pecah menjadi 2 dan terbentuk 3 fosfogilserat. Nah, siklus Kelvin ini hanya terjadi pada tumbuhan C3 seperti pada padi, bambu gitu ya. Produk air dari reaksi ini itu adalah 6 karbon menengah yang akan menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. Untuk yang kedua, untuk tahapan yang kedua itu ada reduksi. Reduksi reaksi terang yang menghasilkan ATP dan NADPH2 selanjutnya akan digunakan untuk konversi 3 fosfogliserat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Prekursor karbohidrat 3 karbon akan menjadi gliseraldehid 3-fosfat. 3 karbon ini menjadi glukosa dan gula lainnya. Untuk yang ketiga itu regenerasi. Kumpulan gliseraldehid 3-fosfat ini akan diubah kembali ke RUBP dengan bantuan ATP, akseptor untuk CO2. Untuk soal yang keenam, menjelaskan reaksi terang. Seperti gambar di berikut ya, itu merupakan reaksi terang. Reaksi terang ini terjadi pada membran tilakoid grana, tumpukan tilakoid yang tertanam di stroma kloroplas. Pigmen fotosintesis disusun sebagai mesin fotokopi pada membran tilakoid. Fotosistem 2 menyerap energi cahaya dan memindahkannya ke fotosentris, memungkinkan produksi elektron berenergi tinggi. Elektron berenergi tinggi inilah pindah ke sistem fotografis melalui kompleks sitokrom B6F. Mereka terus bergerak melalui serangkaian pembawa ferrodosit menghasilkan NADPH. Kekurangan elektron yang terjadi di fotosintesis ini dipenuhi dengan memisahkan molekul air dalam proses yang disebut dengan fotolisis. Ion hidrogen yang dihasilkan akan digunakan dalam produksi ATP. Untuk soal yang ketujuh itu, jelaskan perbedaan siklus Kelvin-Benson dengan siklus Hertzsprung. Untuk perbedaannya itu, pada siklus Kelvin-Benson itu beroperasi di semua tanaman. Untuk siklus Hertzsprung itu beroperasi hanya pada tumbuhan yang umumnya ditemukan di daerah tropis. Untuk akseptor CO2 utama adalah fosfat piribulosa. Untuk siklus Hertzsprung itu akseptor CO2 utama adalah fosfenol asam pirufat. Bisa dilihat di slide untuk perbedaan dari siklus Kelvin-Benson dan siklus Hertzsprung ya. Untuk fiksasi satu molekul CO2 memerlukan 3 ATP dan 2 NADH untuk siklus Kelvin, sedangkan siklus Hertzsprung itu fiksasi satu molekul CO2 itu membutuhkan 5 ATP dan 3 NADH lebih banyak ya. Untuk selanjutnya, jelaskan laju faktor penentuan laju fotosintesis. Untuk pembahasannya, proses fotosintesis ini akan dipengaruhi beberapa faktor, yakni faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung seperti kondisi lingkungan maupun faktor yang tidak mempengaruhi secara langsung seperti terganggunya beberapa fungsi organ yang penting bagi proses fotosintesis. Di sini merupakan beberapa faktor utama yang menentukan laju fotosintesis. Yang pertama, intensitas cahaya, kedua, konsentrasi karbon dioksida, yang ketiga, suhu, keempat yaitu kadar air, kelima, kadar fotosintat atau hasil dari fotosintesis ya. Untuk yang keenam itu tahap pertumbuhan.
Untuk soal yang ke-9, apa hasil pesan dari respirasi tanaman dikendalikan oleh fotosintesis atau biomasa? Dari jurnal Colalti, Joelker, Hack, Makela, Guido Haskell, dan I 2020 dijelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi reaksi respirasi tumbuhan, yaitu pengaruh fotosintesis atau pengaruh biomasa tumbuhan. Ada dua hipotesis berdasarkan perhitungan dalam percobaan yang sudah dilakukan terhadap sampel hutan yang memiliki tumbuhan biomasa dengan dua kadar yang berbeda, yaitu hipotesis yang mendukung bahwa respirasi tumbuhan dipengaruhi oleh fotosintesis, atau jika pergantian kehidupan biomasa tersebut berlangsung cepat, maka akumulasi pernapasan biomasa sangat rendah sehingga pernapasan tumbuhan didasarkan pada pengaruh fotosintesis. Dan hipotesis yang mendukung bahwa respirasi tumbuhan dipengaruhi oleh biomasa, jika apabila pergantian kehidupan biomasa tersebut berlangsung lambat, artinya akumulasi pernapasan biomasa ini sangat tinggi sehingga pernapasan tumbuhan didasarkan pada pengaruh biomasa. Untuk soal yang terakhir itu disuruh menjelaskan gambar 1 dan 2 dari jurnal yang sudah diberikan oleh Bapak Pengampu ya. Dalam jurnal itu terdapat pada gambar 1 itu menjelaskan bahwa melalui grafik mengenai potential redox dari kofaktor yang bersesuaian dengan jalur pemisahan dan transport muatan. Pada gambar B itu dijelaskan melalui siklus keadaan transisi dari 5 intermediate dari S, S1, S2, S3, S4, S0 bersama dengan reaksi redoks dan pelepasan proton. Untuk gambar ke-8 sendiri, pada gambar yang pertama A, dijelaskan mengenai perubahan keadaan kimia dalam potensi oksidasi air yang stabil dan mekanisme deaktivasi. Pada gambar B itu diberikan grafik 3 variabel, yaitu akumulasi potensial dari Mn3+, perkembangan intensitas arus oksigen, dan pembentukan MnO4-. Untuk pada gambar yang C, itu diberikan grafik yang menyatakan kebergantungan variabel waktu terhadap potensial anoda selama elektrolisis pada arus konstan dengan kecepatan 10-100 mA atau cm3. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau ucap, saya ucapkan dengan terima kasih.